Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan melanjutkan materi IPS kelas 7, yaitu tentang peta dan komponen peta. Tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini yang pertama, memahami pengertian dan jenis peta. Yang kedua, memahami komponen-komponen pada peta. Anak-anak, pernahkah kalian mendengar kata peta? Atau mungkin kalian sudah pernah melihat bentuk dari peta? Nah, jadi apa sih peta itu? Jadi, peta merupakan alat bantu yang utama untuk menjelaskan keadaan suatu wilayah dan mencari informasi geografis. Peta dapat dibuat sendiri atau menggunakan peta yang sudah dibuat orang lain. Dan dalam pembahasan peta kali ini akan dijelaskan tentang pengertian, fungsi, jenis, dan bentuk serta mengidentifikasi informasi mengenai peta. Pengertian dan jenis peta. Apa sih yang dimaksud dengan peta? Peta adalah gambaran permukaan bumi pada suatu bidang datar dan diperkecil dengan menggunakan skala. Peta menggambarkan setiap penampakan alam seperti laut, gunung, dataran tinggi, dataran rendah, sungai, danau, dan sebagainya. Pada hakikatnya, peta adalah sebagai alat petunjuk untuk memperoleh informasi dalam suatu wilayah. Beberapa informasi diantaranya adalah: yang pertama, untuk mendapatkan lokasi atau letak suatu wilayah; yang kedua, mengetahui luas dan jarak suatu wilayah; yang ketiga, menggambarkan bentuk suatu wilayah yang sesungguhnya; dan yang keempat, menghimpun data geografis suatu wilayah. Selanjutnya adalah jenis-jenis peta. Jenis-jenis peta dibagi menjadi 3. Yang pertama berdasarkan bentuknya, yang kedua berdasarkan isinya, dan yang ketiga berdasarkan skalanya. Nah, sekarang mari kita bahas satu persatu. Berdasarkan bentuknya, yang pertama ini ada peta datar. Jadi peta datar ini biasa juga disebut dengan peta planimetri. Peta ini dibuat pada bidang datar seperti kertas maupun papan. Ini peta datar bisa kita lihat contohnya, misalnya ada di atlas seperti itu. Nah, itu merupakan contoh dari peta datar. Bisa juga misalnya kita pernah melihat peta yang ada di dinding. Nah, itu juga merupakan contoh dari peta datar. Yang kedua ada peta timbul. Bisa kalian lihat gambarnya, itu merupakan contoh dari peta timbul. Jadi peta timbul atau peta relief biasa juga disebut dengan peta stereometri. Ini merupakan peta yang dibuat berdasarkan bentuk permukaan bumi yang sebenarnya. Yang ketiga ada peta digital. Nah, peta digital ini biasanya kita temui pada smartphone, seperti contohnya misalnya adalah Google Maps. Jadi peta digital itu merupakan peta yang dibuat dengan perangkat digital seperti komputer, dan peta ini dibuat berdasarkan data-data yang telah dimiliki, kemudian diolah dengan komputer menggunakan program khusus untuk mendapatkan tampilan yang sebenarnya. Selanjutnya adalah peta berdasarkan isinya. Yang pertama ini ada peta umum. Jadi peta umum adalah peta yang memuat atau menggambarkan permukaan bumi yang berisi informasi secara umum dari suatu wilayah tertentu, misalnya peta geografi, peta topografi, dan peta negara. Ada peta khusus atau biasa kita sebut dengan peta tematik. Peta ini merupakan peta yang menggambarkan tema atau informasi tertentu dari permukaan bumi. Contohnya ada di gambar di samping. Nah, ini merupakan salah satu contoh dari peta khusus. Selanjutnya adalah peta berdasarkan skalanya. Yang pertama ada peta skala kecil. Peta ini memiliki skala antara 1:500.000 sampai 1:1 juta. Peta skala kecil biasanya digunakan untuk menggambarkan dan menjelaskan wilayah yang luas seperti peta Indonesia. Yang kedua ada peta skala sedang. Peta ini memiliki skala antara 1:250.000 sampai 1:500.000, dan peta ini digunakan untuk menggambarkan dan menjelaskan peta dengan wilayah yang agak luas, contohnya peta provinsi. Dan yang ketiga ada peta skala besar. Peta ini memiliki skala antara 1:5.000 sampai 1:250.000. Biasanya peta ini digunakan untuk wilayah yang sempit, misalnya peta kelurahan dan peta kecamatan. Yang keempat ada peta kadaster.
Peta ini menunjukkan wilayah peta tanah ataupun peta yang ada di dalam sertifikat tanah. Peta kadaster memiliki ukuran skala antara 1:100 sampai 1:5000. Dan yang terakhir adalah peta geografis. Peta ini memiliki skala antara 1:1 juta. Peta geografis adalah salah satu jenis peta yang biasanya digunakan untuk menggambarkan dan menjelaskan tentang sekumpulan negara di bumi, misalnya peta negara di Asia. Selanjutnya adalah syarat pembuatan peta. Yang pertama ini ada conform, artinya bentuk di peta harus sama dengan bentuk sebenarnya di lapangan. Yang kedua ada equivalent, artinya luas daerah di peta harus sama dengan luas sebenarnya di lapangan setelah dikalikan dengan skala peta. Jadi jika luas Jepang misalnya di lapangan 5 juta kilometer, maka di peta juga kurang lebih harus sama dan tidak terlalu jauh berbeda. Dan yang ketiga ada equidistant, artinya jarak di peta harus sama dengan jarak di lapangan. Jika jarak Jakarta sampai Bogor di lapangan 40 km, maka jarak di peta pun harus sama setelah dikalikan dengan skala. Selanjutnya adalah komponen peta. Komponen peta yang pertama ini ada judul peta. Judul peta adalah deskripsi singkat tentang informasi yang digambarkan dalam peta, misalnya Jawa Timur, Bali, dan lain-lain, seperti digambar. Yang kedua adalah skala peta. Skala peta adalah angka yang menunjukkan perbandingan jarak di peta dengan jarak sesungguhnya. Misalnya 1:2 juta, artinya jarak 1 cm di peta sama dengan 2 juta cm atau 2 km di jarak yang sesungguhnya. Yang ketiga, komponen pada peta itu adalah penunjuk arah. Petunjuk arah mata angin yang biasanya digunakan ini adalah anak panah dengan ujung bertanda huruf U. Hal tersebut menunjukkan bahwa arah panah menunjukkan utara. Bagian bawah menunjukkan huruf S atau selatan, bagian kanan menunjukkan huruf T atau timur, dan bagian kiri menunjukkan huruf B atau barat. Yang keempat ada simbol peta. Simbol peta ini ada simbol titik, simbol garis, simbol lingkaran, bola, dan lain-lain seperti contoh di gambar. Ini adalah garis astronomis atau garis koordinat. Nah, jadi garis koordinat atau garis astronomi dalam peta ini ada dua, yaitu garis lintang dan garis bujur. Garis lintang yaitu garis vertikal yang mengukur sudut antara suatu titik dengan garis khatulistiwa. Titik di utara garis khatulistiwa dinamakan dengan lintang utara, sedangkan titik di selatan khatulistiwa dinamakan dengan lintang selatan. Sedangkan garis bujur yaitu garis horizontal yang mengukur sudut antara suatu titik dengan titik nol di bumi, yaitu Greenwich di London, Britania Raya, yang merupakan titik bujur 0 derajat atau 360 derajat yang diterima secara internasional. Titik di barat bujur 0% dinamakan bujur barat, sedangkan titik di timur 0 derajat dinamakan dengan bujur timur. Selanjutnya adalah inset. Inset merupakan peta kecil yang ada pada suatu peta untuk menunjukkan lokasi daerah yang dipetakan di antara lokasi lainnya yang lebih luas. Selanjutnya adalah legenda. Legenda merupakan salah satu komponen peta yang menunjukkan keterangan semua objek yang ada di peta. Dan yang terakhir adalah sumber peta dan tahun pembuatan peta. Penyusun dituliskan pada bagian tepi bawah sebelah kanan. Di samping sumber yang akurat, tahun pembuatan peta juga harus diperhatikan. Tahun pembuatan peta sangat penting untuk dicantumkan mengingat sebagian fenomena atau objek yang ada pada peta tidak bersifat tetap atau mengalami perubahan. Baik anak-anak, sekian materi pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Jika ada yang ditanyakan, silahkan kalian WhatsApp ke nomor WA Bu Guru, atau kalian juga bisa tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk kalian menulis semua tugas materi hari ini. Dan jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. Sampai bertemu di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.